Ketika anak-anak semakin tambah besar, apa yang terjadi? Nah, umumnya yang terjadi intensitas sentuhan itu semakin berkurang. Ketika anak-anak semakin tumbuh besar dari 0 sampai 5, pelan-pelan anak-anak belajar. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka, sesuatu yang dulu sering mereka nikmati, sesuatu yang dulu sangat menyenangkan untuk dirasakan, untuk dinikmati, tiba-tiba tidak ada. Atau tadi berkurang sekali ya, apa namanya, sentuhan. Masih bayi lucu-lucunya, masih setahun 2 tahun, kita gemes-gemesnya 3, 4, 5, mulai kita mengurangi sentuhan kita. Bayangkan rasanya itu sesuatu yang menyenangkan, bertahun-tahun kita rasakan, tiba-tiba hilang dalam hidup kita ya. Nah, itu satu hal yang sangat mengganggu anak-anak kita. Seringkali sebetulnya kan hal-hal sepele saja ya yang menyebabkan anak-anak kita jadi gelisah, jadi bingung, dan kebingungan ini bisa termanifestasikan, diwujudkan dalam banyak hal. Yang akhirnya judul vulgarnya adalah nakal, dablek, meler, atau bahasa lainnya saya tidak paham. Nah, sebetulnya kebutuhan menyentuh dan disentuh itu terus akan semakin melekat kuat. Kenapa? Karena mereka terbiasa, dan kebutuhan itu akan terus ada dalam hidup mereka, dalam hidup kita. Disentuh dan menyentuh itu menyenangkan sekali. Jadi seiring anak bertambah dewasa, memang secara otomatis pun juga akan berkurang dengan sendirinya ya. Itu satu hal yang sunatullah yang tidak bisa kita lawan. Tapi sebetulnya bukan diputus. Berkurang itu tidak sama dengan diputus. Seharusnya kita orang tua lebih bijaksana, tetap menyentuh. Ketika anak disentuh itu merupakan sebuah kebutuhan. Ketika kebutuhan anak-anak untuk disentuh itu berkurang, nah disitulah bisa menimbulkan kegelisahan. Ya, bukan hanya karena mereka terbiasa, katakanlah selama 0 sampai 5 tahun, tiba-tiba ada yang hilang. Tentu saja itu hal yang besar, itu termasuk peristiwa besar di awal kehidupan seorang anak manusia adalah kehilangan kasih sayang ya, berkurangnya kasih sayang. Selain itu memang sudah sunatullah. Sampai besar pun kita senang. Lihat itu anak-anak remaja, kalau pacaran kan senangnya dusel-dusel ya. Atau meskipun kalau tidak pacaran, anak laki-laki ke teman-temannya juga kan senangnya dusel-dusel, dekat-dekat. Nah, kebutuhan disentuh baik laki-laki atau perempuan itu sama tingginya, baik anak laki-laki atau perempuan. Ketika anak-anak kita kebutuhan disentuhnya itu sudah terpenuhi, anak-anak kita akan tumbuh jadi tenang. Anak-anak kita nggak akan bingung memenuhi kebutuhan dengan cara yang salah. Seringkali dari pengalaman kita mengkonselingi dan sejenisnya, atau tidak, meskipun tidak dalam konteks konseling ya, dalam konteks kita bertemu, bersinggungan, berinteraksi dengan anak-anak yang memenuhinya dengan cara yang tidak disadari itu salah, entah itu dengan cara pacaran atau mungkin dengan sesama jenisnya. Sebetulnya itu juga banyak karena faktor hanya kurang sentuhan, kurang kasih sayang, dan salah memahaminya. Nah, di sini berbahayanya ya. Ketika anak kita itu sudah puas disayanginya, maka mereka tidak akan mencari di luar. Sama seperti makanan, mau makan di rumah enak, ngapain makan di luar, kan begitu ya. Jadi jika anak kita sudah semakin bertambah dewasa, jangan khawatir, itu pasti otomatis kita akan berkurang. Tapi bukan berarti dihilangkan, ditiadakan, atau tiba-tiba langsung minus 100%, 100 derajat. Apalagi laki-laki, kamu udah besar nak, kamu udah besar leh. Kamu kan laki-laki, tidak boleh begitu. Nah, laki-laki harus bikin begitu. Laki-laki dan perempuan sama-sama, kita makhluk ciptaan Allah yang diciptakan Allah dari tanah, yang ada dimensi fisiknya, sehingga kita butuh untuk disentuh. Jadi tidak ada alasan karena mereka laki-laki tidak perlu disentuh sebanyak perempuan atau harus lebih cepat untuk diberhentikan sentuhannya. Tidak semua orang itu beruntung, tidak semua anak beruntung. Keberuntungan seorang anak diawali dari ibunya, dari orang tuanya. Jika ibunya seseorang yang baik, maka keberuntungan anaknya akan dimulai ya. Tidak semua orang tua mau mempertimbangkan hal seperti ini, tidak semua orang tua mampu memahami hal seperti ini. Semua orang sepakat dengan hal-hal seperti ini. Jika hal ini dirasa tidak baik, maka tentu saja tidak perlu dilakukan. Tapi jika hal ini dianggap baik, maka itu masuk kategori sesuatu yang dipertimbangkan untuk dilakukan. Dimohonkan, karena hidup itu sangat singkat, karena hidup itu sangat berharga, dan karena hidup itu ternyata hanya seperti itu saja. Dimohonkan kita bisa melakukan banyak kebaikan, termasuk memenuhi tugas kita sebagai orang tua dengan baik, sehingga kita tidak perlu
mengalami kesusahpayahan yang berlebihan di dalam hidup ini ya. Susah payah yang berlebihan itu ketika anak kita hidupnya sibuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan disentuhnya itu yang jika mereka memenuhinya dengan cara yang salah, maka itu akan menjadi beban untuk kita dunia dan akhirat. Dimohon menjadi baik. Terima kasih banyak.